1840, sebuah rumah judi megah dan ramai di Guangdong. Zheng Yishao, 65 tahun, yang sudah tua dan berpakaian rapi mengamati kekacauan itu dengan tatapan tajam dan penuh perhatian. Seorang pejabat pemerintah dengan gugup mendekatinya untuk membicarakan masalah hukum. Ia hanya menatapnya, dan Zheng Yishao membungkuk, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Mereka sekarang memanggilku pemilik. Seorang janda tua yang terhormat. Mereka lupa bahwa rasa hormat yang mereka tunjukkan kepadaku tidak diperoleh dari meja teh, melainkan ditempa dalam tembakan meriam dan dibayar dengan darah para laksamana. Kilas balik, 1808. Dek kapal induk armada bendera merah. Zheng Yishao, yang saat itu berusia awal 30-an, berdiri di samping Zhang Bao. Kewibawaannya mutlak. Ia menunjuk ke sebuah peta, jarinya menelusuri jalur mematikan menuju delta Sungai Mutiara. Setahun setelah kematian suamiku, armada gelisah. Para prajurit mendambakan jarahan, dan Kekaisaran Qing menganggapku hanya pengalih perhatian sementara. Aku memutuskan sudah waktunya memberi mereka pelajaran abadi. Sebuah peristiwa aksi angkatan laut yang brutal dan efisien. Skuadron Zhang Bao, menggunakan tipu daya dan penyergapan yang dirancang oleh Zheng Yishao, menghancurkan armada Lin Guoliang dan Lin Hefa. Air laut dipenuhi serpihan kayu dan puing-puing kapal perang Qing. Zhang Bao adalah pedangku, amarahku terpancar. Namun akulah pikiran yang menuntun tangannya. Kami tidak sekadar bertarung. Kami meruntuhkan angkatan laut kaisar, sepotong demi sepotong. Zheng Yishao berdiri di muara Sungai Mutiara, gerbang menuju kekayaan Kanton, yang kini sepenuhnya tak terlindungi. Jalannya jelas. Ekspresinya bukan kegembiraan, melainkan kepuasan yang dingin dan penuh perhitungan. Dengan pertahanan pesisir mereka yang hancur, jantung provinsi terkaya di Tiongkok tersingkap di hadapan kami. Masa untuk menyerbu desa-desa nelayan telah berakhir. Kami mengincar kekaisaran-kekaisaran. Maret 1809. Komandan Provinsi Sangguangmo memimpin 100 kapal, dengan percaya diri menghadapi sekelompok kecil bajak laut bendera putih. Itu jebakan. Kesombongan adalah kelemahan terbesar seorang komandan. San Kuanmo melihat beberapa serigala liar. Ia tidak menyadari bahwa ia telah tersandung ke sarang naga. Dari kapal induknya, Zheng Yishao memberi sinyal. Genderang perang bergemuruh di atas air. Laut bergolak saat armada bendera merah putih menyerbu dari segala arah, mengepung armada San. Saya memberi Zhang Bao kehormatan untuk melakukan serangan frontal. Namun, keindahan sejati pertempuran itu terletak pada pengepungannya. Eksekusi sempurna dari strategi yang telah saya gambar di pasir beberapa hari sebelumnya. Kami mengubah laut menjadi kurungan tanpa jalan keluar. Kapal induk San Kuanmo diserbu. Ia melarikan diri dengan perahu kecil, menyaksikan dengan ngeri seluruh armadanya dikalahkan dan ditangkap. Zheng Yishao mengawasinya melarikan diri melalui teropongnya, sekilas tatapan jijik terpancar di matanya. Kita tidak perlu menangkap orang itu. Kita perlu menangkap semangat juangnya. Kita biarkan dia hidup, agar dia bisa membawa kisah penghinaannya kembali kepada kaisarnya. Momen kekalahan. Angkatan Laut Qing, putus asa, berhasil mengepung dan menghancurkan armada bendera putih, menewaskan pemimpinnya, Liang Bao. Zhang Bao kembali dengan kapal-kapal yang direbut, tetapi kemenangan itu terasa pahit sekaligus manis. Laut selalu menuntut harga. Liang Bao adalah orang baik, kapten yang setia. Kematiannya mengingatkan saya bahwa bahkan dalam kemenangan, kita berdarah. Zheng Yishao tidak menunjukkan kesedihan di hadapan para prajurit. Sebaliknya, ia berbicara kepada konfederasi. Suaranya penuh amarah dan tekad, mengubah kekalahan menjadi seruan untuk membalas dendam. Mereka pikir satu pukulan akan membuat kita goyah. Aku menggunakannya untuk mempertajam amarah kita. Aku tak mengizinkan duka, aku menuntut pembalasan. Agustus 1809. Visualisasi peta yang mengerikan. 3 anak panah merah raksasa menancap di jantung Guangdong. 1 untuk Zhang Bao, 1 untuk Kuo Podai, dan 1 lagi untuk Zheng Yishao sendiri.
Jawaban saya atas kemenangan kecil Kaisar adalah melepaskan neraka ke tanahnya. Kita tidak akan mencekik sungai. Kita akan menguras habis seluruh provinsi. Sebuah montase suram dari serangan besar-besaran. Desa-desa dibakar. Kota-kota dijarah. Armada bendera hitam Kuo Podai mengukir jalur kehancuran. Pasukan Zhang Bao benar-benar tanpa ampun. Selama 6 minggu, kami bagaikan wabah. Kami ingin rakyat lebih takut pada nama kami daripada takut pada hukum Kaisar. Sungguh brutal, perang total, dan itu perlu. Zheng Yisao sendiri memimpin armada pribadinya, mengawasi strategi besar. Ia bagaikan ratu yang memimpin pasukannya, wajahnya tanpa ekspresi saat laporan kehancuran berdatangan. Ini bukan tentang penjarahan. Ini adalah pesan untuk kota terlarang, ditulis dalam asap dan teror. Bunyinya, kalian tak bisa melindungi rakyat kalian. Kalian tak bisa menghentikanku. Mandat kalian telah hangus. Dalam keputusasaan, para pejabat Qing bertemu dengan para perwira Portugis di Makau. Mereka berbicara dengan nada berbisik dan mendesak, sambil menunjuk peta. Sebuah aliansi sedang dibentuk karena rasa takut. Ketika seekor naga menjadi terlalu besar bagi seorang pemburu, sang pemburu mencari pemburu lain. Mereka berpaling kepada iblis-iblis asing, menawarkan perak dan janji untuk menggunakan kapal-kapal mereka yang aneh dan kuat. Portugis bernafsu membalas dendam. Kita melihat kilas balik saat bajak laut Zheng Yisao menyerbu kapal gubernur Timor dan merebutnya dengan mudah. Bangsa Portugis punya kepentingan pribadi dalam hal ini. Kita telah melukai harga diri mereka, dan harga diri orang Eropa itu rapuh dan berbahaya. Mereka semua terlalu bersemangat untuk ikut berjuang. November 1809. Skuadron pribadi Zheng Yisao berlabuh di Teluk Tung Chong untuk perbaikan. Kapal tersebut untuk sementara rentan. Bahkan seorang permaisuri pun perlu beristirahat. Bahkan sebuah kapal induk pun perlu dibersihkan lambungnya. Untuk sesaat, kami membiarkan diri kami menikmati kemewahan ketenangan. Perangkap telah dibuka. 6 kapal perang Portugis yang kuat, dipimpin oleh fregat Inchon Quistafel, memblokade muara teluk. Mereka modern, bersenjata lengkap, dan percaya diri. Orang-orang asing itu datang, meriam mereka berkilauan. Mereka mengira telah menjebak rubah di sarangnya. Zheng Yisao memberi perintah dengan tenang. Sebuah kapal jum lepas landas dari teluk, mengibarkan bendera sinyal. Ia telah memanggil Zhang Bao dan armada bendera merah. Mereka lupa satu fakta sederhana. Rubah punya teman. Dan teman-temanku memimpin armada terbesar di lautan ini. Armada Qing yang lengkap, 93 kapal di bawah San Quan Mo, tiba untuk bergabung dengan Portugis. Teluk itu kini sepenuhnya tertutup. Kekuatannya sangat besar dan luar biasa. San Quan Mo kembali, pasukannya pulih, sekutu-sekutu asingnya berada di sisinya. Pemandangan itu sungguh mengesankan. Hampir 1000 meriam, semuanya diarahkan padaku. Foto close-up wajah Zheng Yisao. Ia tidak panik. Ia mengamati angin, peta pasang surut, dan formasi musuh. Ia tidak melihat jebakan, melainkan peluang. Mereka memblokade saya. Mereka mengalahkan saya dalam jumlah. Yang sebenarnya mereka lakukan adalah mengumpulkan semua musuh saya di satu lokasi yang strategis. Hari berganti minggu. Kebuntuan. Para bajak laut di teluk tenang dan disiplin. Mereka menangkis serangan kecil, bahkan menangkap kapal Qing dalam serangan malam yang berani. Kesabaran adalah senjata yang jarang dimiliki musuh-musuhku. Mereka frustrasi, sementara kami hanya menunggu. Kami menunggu kedatangan sekutu sejatiku, angin. San Quan Mo, putus asa, melancarkan rencana besarnya, kapal api. Puluhan kapal jum, yang dibakar, terombang-ambing ke teluk. Senjata pengecut. Api. Dia berharap bisa membakar kita seperti tikus. Dia tak mengerti laut. Tim bajak laut dengan ahli mengaitkan kapal api, menariknya ke darat, dan memadamkannya. Kemudian, angin berubah arah. Angin mulai bertiup keluar teluk. Dan kemudian tibalah saatnya. Para dewa laut menjawab. Angin berubah arah.
Zheng Yisao memberi perintah. Layar dikepakkan. Seluruh armada bendera merah, dipimpin oleh kapal induknya, melesat keluar dari teluk dengan angin kencang dari belakang. Kami tidak melarikan diri. Kami menyerang. Kami memanfaatkan serangan mereka yang gagal sebagai kesempatan. Kekacauan meletus di armada sekutu. Mereka tidak siap menghadapi serangan langsung. Dua kapal api mereka terhempas kembali ke garis pertahanan, membakar kapal mereka sendiri. Mereka terjerumus ke dalam kebingungan total. Blokade sempurna mereka justru menjadi luka yang mereka ciptakan sendiri. Kami berlayar melewati celah yang mereka ciptakan untuk kami. Kapal bendera Zheng Yisao berlayar melewati fregat Portugis yang perkasa. Ia berdiri di dek, menatap langsung ke arah Kapten Eropa. Ia mengangguk pelan dan hati-hati, sebuah gestur dominasi yang mutlak, sebelum menghilang ke laut lepas. Kami tidak kehilangan satu kapal pun. Mereka kehilangan keberanian, reputasi komandan mereka, dan keyakinan bahwa mereka bisa mengalahkan kami. Akibatnya, perpecahan di konfederasi muncul. Pertemuan antara Zheng Yisao, Zhang Bao, dan Kuo Podai berlangsung menegangkan. Kuo Podai marah karena tidak dipanggil ke medan perang, merasa dikesampingkan. Kemenangan melahirkan racunnya sendiri, iri hati. Kuo Podai memandang pelarian kami dari Tung Chong bukan sebagai kemenangan bagi konfederasi, melainkan sebagai penghinaan pribadi. Benang-benang yang menyatukan kami mulai terurai. Januari 1810. Kuo Podai, pemimpin armada bendera hitam, diam-diam bertemu dengan para pejabat Qing. Ia menyerahkan armadanya dengan imbalan posisi pemerintahan. Retakan pertama di Kekaisaran. Dia memilih gelar remeh dan gaji pemerintah daripada kesetiaan. Dia yang pertama, dan aku tahu dia bukan yang terakhir. Zheng Yisao dan Zhang Bao mengawasi armada mereka. Armada mereka masih besar dan kuat, tetapi embargo yang mereka terima sangat menyakitkan, dan pengkhianatan telah mengguncang moral para prajurit. Aku berdiri di tepi jurang. Aku bisa terus berjuang, menguras darah Qing selama 1 dekade lagi, dan mati sebagai ratu bajak laut. Atau, aku bisa memilih jalan yang berbeda. Zheng Yisao menatap putranya yang masih kecil, bermain di dek. Ekspresinya melembut sejenak. Inilah masa depan yang sedang ia perjuangkan. Apa gunanya sebuah kekaisaran jika tak ada pewaris yang bisa mewarisinya? Bukan kekaisaran air dan darah, melainkan kekaisaran perdamaian dan kemakmuran. Tujuan akhirnya bukanlah memenangkan perang, melainkan mengamankan masa depan. Pertemuan rahasia di kapal induk Zhang Bao. Raja Muda Qing, Bai Ling, tiba untuk bernegosiasi. Perundingan langsung terhenti. Bai Ling menolak tuntutannya untuk mempertahankan armada. Raja Muda datang mengharapkan penyerahan diri. Saya datang untuk mendiktekan syarat-syarat. Dia melihat saya sebagai bajak laut. Saya melihatnya sebagai pejabat di pemerintahan yang sedang gagal. Ketika negosiasi memburuk, armada kapal India Inggris berlayar melewati mereka. Zhang Bao, yang paranoid, mencurigai adanya jebakan dan segera memerintahkan mundur. Peluang perdamaian pun pupus. Ketakutan dan kecurigaan, alat yang selama bertahun-tahun kugunakan untuk melawan musuh-musuhku, kini justru merugikanku. Momen itu telah hilang. Zheng Yisao sendirian di kabinnya. Ia mengambil keputusan. Keputusan yang berani, tak terduga, dan brilian. Jika gunung tak mau datang kepadaku, maka aku akan pergi ke gunung. Tapi bukan sebagai pejuang. Bukan sebagai bajak laut. 17 April 1810. Yamen, kantor pemerintahan, di Guangzhou. Para pejabat gempar. Zheng Yisao, orang yang paling ditakuti di Tiongkok, masuk tanpa senjata. Saya tidak membawa pasukan. Saya membawa delegasi yang terdiri dari 17 perempuan dan anak-anak. Ia berdiri di hadapan Raja Muda Bai Ling. Ia tenang dan penuh hormat, tetapi kehadirannya memenuhi ruangan dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Ia tidak mengemis, ia bernegosiasi sebagai pihak yang setara. Mereka mengharapkan seorang bajak laut. Aku mempersembahkan seorang negarawan. Mereka telah bersiap untuk pertarungan pedang.
Aku melibatkan mereka dalam pertarungan kecerdasan. Mereka benar-benar tak berdaya. Bai Ling, yang terpana oleh keberaniannya dan melihat cara untuk mengakhiri perang yang mahal itu, akhirnya menyerah. Ia menyetujui pengampunan penuh, amnesti bagi 17.000 bajak laut, dan mengizinkan Zhang Bao mempertahankan armada pribadi dan jabatan pemerintahan. Saya minta semuanya. Dan karena mereka tidak punya pilihan lain, mereka memberikannya kepada saya. Upacara penyerahan diri resmi. Ribuan bajak laut meletakkan senjata mereka. Zheng Yisao dan Zhang Bao berlutut. Raja muda secara resmi memberi mereka pengampunan. Itu bukan penyerahan diri. Itu adalah pensiun yang dinegosiasikan. Kami mempertahankan hidup kami, kebebasan kami, dan harta rampasan kami. Dalam langkah terakhir yang brilian, Zheng Yisao meminta satu hal lagi kepada Raja Muda, izin untuk menikahi Zhang Bao, yang akan mengukuhkan ikatan mereka di bawah hukum kaisar. Bingung sekaligus terkesan, ia pun setuju. Saya menjadikan pemerintah yang memburu saya sebagai institusi yang menguduskan pernikahan saya. Itu adalah tindakan perlawanan terakhir saya, yang dibalut dengan tindakan penyerahan diri. Zhang Bao, yang kini menjadi Kolonel King, menggunakan armadanya untuk memburu para bajak laut yang tersisa yang menolak menyerah. Zheng Yisao berada di sisinya, pikiran strategisnya masih bekerja. Kami membuktikan kesetiaan kami dengan melakukan apa yang tak pernah bisa dilakukan Angkatan Laut Qing. Kami mendamaikan Laut Cina Selatan. Kami hanya lebih efisien dalam hal itu. Zheng Yisao menggendong putranya yang baru lahir, Zhang Yulin. Ia bukan lagi seorang ratu bajak laut, melainkan seorang istri dan ibu. Saya menukar sebuah kerajaan dengan sebuah keluarga. Itu adalah pertukaran paling menguntungkan yang pernah saya lakukan. Kabar kematian Zhang Bao di laut saat bertugas tiba. Zheng Yisao menerima kabar tersebut dengan tenang dan bermartabat, wajahnya diselimuti duka yang tertahan oleh kekuatan luar biasa. Aku telah hidup lebih lama dari seorang suami. Kini aku telah hidup lebih lama dari seorang kekasih. Laut memberi, dan laut mengambil. Akhirnya ia merenggut nyawa pria yang takkan pernah bisa dikalahkannya dalam pertempuran. 1824 Zheng Yisao, yang kini telah menjanda, kembali ke Guangdong. Ia menggunakan kekayaannya yang melimpah untuk membangun bisnis. Ia adalah sosok yang tangguh dan dihormati di masyarakat kanton. Perampokan bajak lautku menjadi fondasi dinasti komersial. Keahlian yang mengendalikan armada sama dengan keahlian yang mengendalikan pasar. Adegan singkat yang menggugah di mana Zheng Yisao mengajukan tuntutan terhadap seorang pejabat atas penggelapan uangnya. Kasus tersebut dihentikan oleh Lin Zexu yang berkuasa. Bahkan di usia senjaku, pemerintah masih takut akan pengaruhku. Mereka tak mau menantangku, tapi mereka juga tak mau memberiku keadilan. Sebuah kebuntuan yang berbeda. Cuplikan buku sejarah. Kita melihat kode-kode bajak laut sedang ditulis. Sejarah adalah pendongeng yang pelin-pelan. Mereka memuji Zhang Bao atas hukum yang mengatur armada kita. Itu semua kata-katanya, ya, tinjunya. Namun, hukum hanyalah sebuah anjuran tanpa kemauan untuk menegakkannya. Kode itu kerangkanya, tetapi sayalah tulang punggungnya. Kita melihat buku semi-fiksi, seperti milik Borges, dengan gambar romantis dirinya. Kemudian, laki-laki dari negeri lain akan menulis cerita tentang saya. Mereka menyebut saya bajak laut wanita, penyelundup opium. Mereka melihat legenda itu, tetapi mereka tidak pernah benar-benar memahami perempuan itu. Seorang pendaki gunung di tebing terjal di Austria. Ini Angela Eiter di rute, Madame Ching. Namun, warisan saya bergema di tempat-tempat yang asing. Dalam keberanian para perempuan yang mendaki ketinggian yang mustahil, yang melihat tebing batu yang terjal, dan memutuskan untuk menaklukkannya. Kembali ke rumah judi tahun 1844. Hari sudah larut. Kerumunan sudah menipis. Zheng Yisao menyesap tehnya. Mereka bertanya apakah aku merindukan laut. Deru meriam, serunya kejar-kejaran. Kukatakan pada mereka, aku tak pernah meninggalkan laut. Aku hanya belajar mengendalikan pasang surut yang berbeda.
Ia memandang keluar jendela, ke arah pelabuhan Kanton yang ramai. Kapal-kapal dari seluruh dunia berlabuh. Aku melawan kekaisaran dan menang. Aku membangun negara di atas air dan memiliki kebijaksanaan untuk meninggalkannya. Aku menjalani hidup yang kuciptakan sendiri. Biarkan sejarah mengingatku sebagaimana mestinya. Aku tahu kebenarannya. Dan itu kisah yang layak dijalani.